Bab, acara tak terduga. Di West Zone benua legendaris, rumah utama keluarga Strickland diawasi. Keluarga Higgins sedang mengawasi mereka. Faktanya, para ahli dari keluarga Higgins sudah tiba di benua legendaris sejak lama. Tapi mereka tidak muncul dan telah bersembunyi dalam kegelapan. Ketika Great Higgins menjadi pemimpin aliansi suci, dia tidak lagi memiliki keraguan. Keluarga itu muncul bersama dan mengelilingi rumah keluarga Strickland. Mereka mengizinkan orang-orang di keluarga Strickland untuk masuk, tetapi mereka tidak memberi mereka kesempatan untuk meninggalkan rumah dengan aman dan nyenyak. Keluarga seperti mereka, sebagai kekuatan tingkat atas di zona ini, tidak akan pernah membiarkan keluarga Strickland lolos begitu mereka memutuskan untuk menargetkan mereka. Anes telah melakukan upaya besar untuk memenangkan 4 wakil pemimpin lainnya untuk mendukungnya sebagai pemimpin. Dia melakukan ini karena dia ingin menghindari dihentikan oleh Stellan ketika dia bertarung melawan keluarga Strickland. Sekarang rencana itu berhasil. Setelah Stellan digulingkan dari posisinya, keluarga Higgins bisa bergerak. Sedangkan keluarga Strickland tidak bisa berbuat apa-apa terhadap keluarga Higgins. Mereka hanya bisa tinggal di rumah untuk sementara waktu dan berusaha tidak terlibat konflik apapun dengan keluarga Higgins. Ini adalah satu-satunya cara untuk memberi mereka sedikit lebih banyak waktu. Anes pasti akan segera membawa lebih banyak petarung ke sini. Lagi pula, keluarga Strickland memiliki 3 True Sage. Jika Anes, sebagai Raja Sage, tidak bergabung dalam pertarungan, tidak ada yang bisa dengan mudah menghancurkan keluarga Strickland. Bahkan jika Anes tidak datang untuk membantu, keluarga Higgins akan menderita kerugian besar bahkan jika mereka bisa memenangkan pertarungan pada akhirnya. Faktanya, dalam beberapa hari terakhir, ketika situasinya semakin tidak menguntungkan, keluarga Strickland mulai membuat beberapa persiapan. Mereka diam-diam mengirim beberapa keturunan lineal mereka yang paling berbakat keluar rumah. Segera, keturunan itu tiba di zona perdagangan nomor 47 yang besar. Alasan mengapa mereka pergi ke zona perdagangan adalah karena para senior keluarga Strickland telah menganggap bahwa Dominic, seorang True Sage, ada di sana. Bahkan jika keluarga Higgins mengetahui rencana mereka dan mengikuti keturunan mereka, Dominic akan berada di sana untuk menyelamatkan mereka. Dengan kekuatan Dominic sebagai True Sage, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menyelamatkan keturunan keluarga Strickland. Di daerah terlarang keluarga Strickland, ada 3 orang tua duduk bersama. Salah satunya adalah Anson Strickland, seorang True Sage yang baru saja bergegas kembali ke keluarga. Dibandingkan dengan 2 lainnya, dia terlihat jauh lebih muda. Untuk seorang True Sage, kecepatannya di jalan sangat cepat karena dia bisa melakukan perjalanan melalui ruang 7 dimensi. 2 pria lainnya juga adalah True Sages dari keluarga Strickland. Namun, sama seperti Hubert, mereka belum pulih dari luka-luka mereka. Anson, bagaimana keadaannya? Seorang pria tua yang sepertinya berada di ambang kematian, bertanya. Kakek buyut, semuanya sudah diatur. Semua keturunan berbakat dari keluarga Strickland sudah dikirim keluar. Seharusnya mereka sudah sampai di tempat tujuan sekarang. Dengan Dominic di sana, seharusnya tidak ada masalah. Kamu tidak perlu khawatir. Jawab Anson. Orang tua yang mengajukan pertanyaan itu sebenarnya adalah kakek buyut Anson, yang cukup tak terduga. Itu bagus. Kita mungkin tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan seluruh keluarga Strickland, tapi kita harus menyelamatkan keturunan kita. Aku mengerti. Kali ini, Anes menjadi pemimpin aliansi suci. Tapi sebenarnya, aku tidak mengharapkan Dominic dan tuannya untuk membalikan keadaan. Aku hanya ingin mereka membantu dan melindungi satu-satunya harapan keluarga Strickland kita. Tidak ada yang menyangka Anes benar-benar mengalahkan Stellan. Aku khawatir kekuatannya sudah naik ke puncak dalam daftar Raja Sage. Sebuah tragedi mungkin sedang menanti keluarga Strickland kita. Pria tua itu menghela napas. Kakek buyut, yang tidak aku duga adalah tuan dari keluarga Jervis akan berdiri di pihak Anes. Anson bertanya dengan ragu. Karena dia siap untuk keuntungan. Apakah kamu berpikir bahwa keluarga lain seperti keluarga Jefferson akan hidup damai setelah kita dikalahkan? Tidak ada. Segera mereka akan menderita malapetaka yang sama. Maksudmu, keluarga Jervis akan mengambil tindakan terhadap keluarga Jefferson? Tidak mungkin. Hubungan mereka sangat solid. Kata Anson kaget. Bukan hanya keluarga Jefferson, tapi juga 2 keluarga lainnya. Di masa depan, 5 besar di Stardom Realm hanya akan dikendalikan oleh 5 kekuatan besar. Adapun aliansi suci, itu hanya ada dalam nama saat Anes mengalahkan Stellan. Mulai sekarang, keluarga Higgins akan menjadi penguasa tunggal Stardom Realm, sementara 4 lainnya akan mengikuti dari dekat. Bagaimana dengan Dominic dan tuannya? Dia jelas seorang Sage King. Anson bertanya. Mereka telah bersembunyi selama bertahun-tahun. Aliansi mereka terlalu lemah. Kecuali Dominic bergabung dengan daftar Raja Sage, mereka bisa mengamankan pijakan mereka di Stardom Realm karena mereka memiliki 2 Raja Sage dalam satu keluarga. Kalau tidak, akan sulit bagi mereka untuk melawan Anes. Lagi pula, sumber daya di Stardom Realm terbatas. Tidak ada yang ingin memiliki 2 orang lagi untuk memperjuangkan sumber daya. Hanya ketika semua ahli yang bersembunyi dan pulih muncul dan bekerja sama sebagai aliansi,
mereka bisa mendapatkan beberapa sumber daya. Kakek buyut, aku punya pertanyaan. Lanjutkan. Aku akan memberimu jawaban jika aku punya ide. Mengapa aku merasa suasana di Stardom Realm menjadi semakin intensif? Terutama pembangkit tenaga listrik yang telah ada sejak lama. Mereka mulai memperebutkan sumber daya secara rahasia. Jika bukan karena penindasan aliansi suci, alam Stardom akan jatuh ke dalam kekacauan sejak lama. Itu karena zaman keemasan alam Stardom telah ada selama ribuan tahun. Tidakkah kamu berpikir bahwa ada terlalu banyak jenius di alam ini dalam beberapa tahun terakhir? Dan setiap zaman keemasan akan disertai dengan malapetaka di ujungnya. Semua orang ingin melindungi diri mereka sendiri. Benson masih berusaha membujuk Daniel untuk pergi dengan Dominic untuk melestarikan beberapa harapan bagi keluarga Strickland. Saat ini, berita dari para senior keluarga Strickland tiba-tiba tiba. Dikatakan bahwa keturunan garis keturunan keluarga Strickland bersama dengan Daniel harus dikirim ke tempat yang aman. Daniel, aku benar. Keluarga telah mengirim beberapa keturunan berbakat pergi. Silakan ikut dengan aku untuk menerima mereka. Benson berkata. Kakek ketujuh, bagaimana kabar keluarga sekarang? Daniel bertanya. Mereka sedang diawasi sekarang oleh para ahli yang dikerahkan oleh keluarga Higgins. Orang-orang di rumah itu hanya bisa masuk tapi tidak pergi. Kurasa keluarga Higgins mungkin sedang menunggu senior mereka dan Anes, pemimpin aliansi suci muncul. Mereka tidak akan bergerak sampai setelah pembantu mereka tiba. Keluarga Higgins sudah menjalankan rencana mereka sekarang? Daniel berseru kaget. Lebih dari itu, aku khawatir mereka sudah mengirim orang ke benua legendaris, sambil menunggu Anes dinobatkan. Mereka akan mengaktifkan rencana mereka setelah Anes menjatuhkan aliansi suci. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Daniel bertanya. Keluarga kami telah memberikan tugas kepada kami. Mereka ingin kita menemukan tempat persembunyian yang aman untuk bakat yang mereka kirim ke sini untuk melestarikan beberapa harapan bagi keluarga di masa depan. Kalau begitu, kita harus bergerak sekarang. Daniel mendesak. Mereka berdua pergi dengan cepat. Setelah Dominic membuat terobosan, dia tidak langsung keluar. Dalam waktu singkat, kekuatannya telah meningkat dari tahap akhir dalam daftar Sage sejati ke daftar Pradewa. Terobosannya begitu besar sehingga dia melompat melintasi level seperti daftar Raja Sage, yang sangat dikagumi banyak orang. Itu memang lompatan besar. Meski demikian, ia masih membutuhkan waktu untuk terbiasa dengan terobosannya. Jika tidak, dia bisa dengan mudah menghancurkan benua legendaris jika dia gagal mengendalikan kekuatannya dengan baik. Saat Dominic sedang beradaptasi dengan kekuatan barunya, sebuah ledakan raksasa tiba-tiba mengejutkannya. Boom! Kemudian, bumi bergetar dan gunung-gunung berguncang. Tawa keras menggema di tempat sekitarnya. Haha, Daniel, kamu wanita jahat! Kamu tidak mengharapkan ini terjadi, kan? Keluarga Stricklandmu ingin mengirim keturunanmu diam-diam tanpa izin kami? Keluarga Higgins tidak akan membiarkan ini. Kami di sini hari ini untuk benar-benar menghancurkan harapan kamu. Juga, mata untuk mata. Aku di sini untuk membuat kamu menderita 10 kali penghinaan yang telah kamu berikan kepada aku sebagai balasan. Daniel dan Benson baru saja menerima talenta yang dikirim oleh keluarga Strickland. Itu adalah tim yang terdiri lebih dari 100 orang. Mereka semua masih sangat muda, usia mereka berkisar di atas 10 tahun hingga beberapa ratus tahun. Untuk keluarga besar seperti keluarga Strickland, setidaknya akan ada 8.000 keturunan lineal jika bukan 10.000. Akan ada lebih banyak lagi jika seseorang berbicara tentang keturunan jaminan mereka. 100 orang ganjen ini dianggap sebagai anggota keluarga paling elit, sekaligus harapan terakhir mereka. Adapun alasan mengapa keluarga Strickland mengirim mereka ke sini, itu karena mereka mempercayai kekuatan dan latar belakang Dominic. Keluarga Strickland tidak berharap Dominic akan membantu menyelamatkan seluruh keluarga. Tetapi mereka hanya berharap dia bisa membantu menyelamatkan harapan keluarga mereka. Jika Dominic bersedia melakukan yang terbaik untuk membantu keluarga Strickland, itu tidak akan menjadi masalah baginya untuk menyimpan harapan terakhir mereka. Sebelum Benson bisa memutuskan kemana harus mengirim bakat-bakat ini untuk bersembunyi, keluarga Higgins sudah menyusul mereka. Pemimpin tim mereka tak lain adalah Croft, pewaris keluarga Higgins. Awalnya, dia menganggap dirinya pecundang setelah kepercayaan dirinya dihancurkan oleh Dominic selama pertemuan mereka sebelumnya. Tetapi keluarga Higgins mencoba untuk meningkatkan kepercayaan dirinya dan menahbiskannya sebagai pemimpin tim ahli untuk membantu mengejar keturunan lineal yang dikirim oleh keluarga Strickland. Keluarga Higgins bahkan mengirim 2 True Sage untuk menemaninya. Itu dengan biaya besar, yang menunjukkan betapa keluarga Higgins menghargainya. Begitu Croft tiba, dia membawa keluarga Strickland menuruni 1 atau 2 pasak dan menghancurkan bangunan tertinggi di Treasure Commercial House, yang menyebabkan keributan besar. Pada saat ini, dia berdiri di atas kapal perang yang sangat besar, menghadap ke rumah komersial harta karun di bawah. Dia mulai terlihat bersemangat lagi. Jadi bagaimana jika Dominic lebih kuat dariku? Dia bertanya. Higgins Agung mengalahkan Stellan dan sekarang menjadi kepala aliansi suci. Siapa lagi di alam Stardom yang berani melawan keluarga Higgins kita?
pikirnya. Di masa depan, keluarga Higgins akan memiliki keputusan akhir di Stardom Realm. Dia mulai penuh dengan dirinya sendiri. Pertama, dia masih perlu menyelesaikan keluarga Strickland sekalipun. Croft juga siap untuk meminta Great Higgins untuk melumpuhkan Dominic. Dia ingin menginjak Dominic di bawah kakinya untuk membalas dendam. Wajah Daniel menjadi sangat pucat saat dia menatap kapal perang yang begitu besar sehingga hampir menghalangi sinar matahari. Pada saat itu, Benson juga tidak jauh lebih baik. Ia menatap langit dengan wajah murung. Itu adalah tugas mereka untuk melindungi keturunan lineal dari keluarga Strickland, yang merupakan satu-satunya harapan mereka. Tidak ada kecelakaan yang diizinkan terjadi. Semua talenta keluarga Strickland berada dalam keadaan panik yang ekstrim. Apa yang harus kita lakukan? Pikir mereka. Keluarga Higgins telah mengirim orang untuk menangkap kita. Bisakah kita melarikan diri? Sebagai elit keluarga Strickland, mereka secara alami memahami situasi seperti apa yang dihadapi keluarga mereka. Secara umum, hampir tidak ada harapan bagi keluarga untuk bertahan hidup setelah Great Higgins menjadi pemimpin aliansi suci. Ketika mereka dipilih oleh keluarga, mereka merasa sangat beruntung. Mereka pikir mereka akan bisa melarikan diri setelah dikirim keluar. Lagi pula, keluarga Strickland sama sekali tidak lemah, bukan jenis keluarga yang bisa ditindas oleh siapapun. Bahkan jika mereka harus menanggung misi untuk membalas dendam untuk keluarga mereka di masa depan dengan segala perjuangan, itu lebih baik daripada kematian. Siapa yang rela mati jika mereka masih punya kesempatan untuk hidup? Masing-masing dari mereka masih muda dan masih penuh harapan. Mereka tidak menyangka akan menyusul secepat ini setelah mereka meninggalkan rumah. Kakek ketujuh, keluarga Higgins telah menyusul kita. Apa yang harus kita lakukan? Salah satu keturunan langsung keluarga Strickland bertanya dengan gugup. Sebagai presiden Treasure Commercial House, Benson adalah orang kedua setelah Patriarch dan Great Strickland, yang merupakan satu-satunya sage dari keluarga Strickland. Semua keturunan keluarga Strickland harus dengan hormat memanggilnya sebagai kakek ketujuh. Saat salah satu dari mereka memanggilnya untuk membantu, yang lain juga mengikuti. Kakek ketujuh, tolong selamatkan kami. Kami masih sangat muda dan kami belum ingin mati. Benar, kakek ketujuh. Jika kita mati, keluarga Strickland tidak akan memiliki generasi masa depan. Dan tidak akan ada harapan sama sekali. Kakek ketujuh, kami yakin kamu pasti punya cara, kan? Beberapa generasi muda sangat ketakutan sehingga mereka mulai mengeluh sambil menangis. Semuanya, jangan takut. Keluarga kita punya rencana cadangan. Kamu adalah harapan terakhir keluarga. Tidak ada yang akan terjadi padamu. Jangan khawatir. Benson menghibur mereka. Mendengar ini, semua orang sedikit tenang. Mereka percaya kata-katanya. Tidak mungkin keluarga Strickland mengirim mereka ke sini tanpa rencana cadangan. Sebenarnya, pada saat ini, Benson mulai memahami niat keluarga itu. Ia pikir keluarga itu pasti merasa tidak bisa lepas dari pengawasan keluarga Higgins, jadi mereka mengirim keturunan mereka kemari. Dilihat dari situasi saat ini, hanya ada satu orang yang bisa menyelamatkan mereka. Itu Dominic. Kakek ketujuh. Saat Daniel hendak berbicara, dia dihentikan oleh Benson. Dia berkata, Daniel, cari bantuan Tuan Louis. Kita tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi pada bakat yang dikirim oleh keluarga. Tapi, kakek ketujuh. Daniel ragu-ragu. Dia masih tidak ingin Dominic terlibat. Begitu Dominic mengambil tindakan, keluarga Higgins tidak akan melepaskannya. Sudah tidak ada harapan untuk Stricklands, jadi mengapa mereka harus menyeret Tuan Louis bersama mereka? Dia berpikir. Tidak ada tapi Daniel, pergi. Sekarang. Ini adalah kehendak keluarga. Jangan khawatir. Dengan Tuan Louis dan kekuatan tuannya, meskipun mereka tidak bisa menyelamatkan seluruh keluarga, mereka masih bisa melindungi orang-orang ini. Keluarga Higgins tidak akan berani mempersulit mereka. Kata Benson serius. Baiklah, aku akan pergi meminta bantuan Tuan Louis. Setelah mengatakan itu, Daniel hendak pergi. Kemudian seberkas cahaya lain melesat keluar dari kapal perang besar yang melayang-layang di langit. Cahaya itu mendarat tidak jauh dari Daniel. Bung! Itu membuat suara yang memekakan telinga. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya runtuh, meninggalkan lubang-lubang besar di tanah. Meskipun serangan ini tidak langsung mendarat di Daniel dan pengikutnya, dampak yang sangat besar masih menghancurkan bangunan tersembunyi mereka. Bahkan sekelompok lebih dari 100 orang terpengaruh oleh kekuatannya. Banyak keturunan Strickland yang kekuatannya tidak cukup kuat langsungku. Beberapa terluka oleh puing-puing yang mengambang dari bangunan yang runtuh. Mereka berbaring di tanah, melolong kesakitan. Ah, tolong! Kaki aku patah. Kakek ketujuh, selamatkan aku. Aku tidak bisa melihat apapun. Tolong, kakek ketujuh. Aku sekarat. Seluruh adegan itu kacau. Serangan ini sangat mendadak sehingga Benson pun tidak sempat bereaksi.
Ketika dia menyadari apa yang telah terjadi, dia dengan cepat bergerak untuk melindungi beberapa keturunan Strickland di dekatnya. Adapun mereka yang berada di luar jangkauannya, dia hanya bisa melihat mereka terluka. Serangan mendadak seperti itu juga mencegah Daniel pergi untuk mencari Dominic. Lebih buruk lagi, dia dan pengikutnya terekspos di siang bolong. Setelah itu, kapal perang tidak melanjutkan serangannya. Suara Croft kembali terngiang. "Daniel, bagaimana kabarmu?" Daniel mendongak dan melihat Croft melayang di udara, menatap reruntuhan dengan senyum gila di wajahnya. Ketika dia mendengar tangisan dan erangan melengking dari keturunan berbakat keluarga Strickland, dia tidak bisa merasa lebih puas. Dia akhirnya melampiaskan beberapa frustrasi yang terpendam beberapa hari terakhir. "Croft!" Daniel menelan rasa sakit dan kesedihannya, berteriak dengan gigi terkatup. "Daniel, Croft, telah kembali. Kamu tidak mengharapkan ini terjadi, kan? Bukankah keluarga Strickland mau melakukan segalanya untuk menjilat Dominic? Di mana dia sekarang? Apakah dia datang untuk menyelamatkan?" "Hahaha." Croft mulai tertawa liar. Mendengar tawa gila Croft dan melihat begitu banyak keturunan keluarga Strickland di sekelilingnya, Daniel merasakan gelombang kesedihan di hatinya. Matanya memerah menahan tangis. Dalam menghadapi situasi putus asa seperti itu, dia merasa bahwa sebagai seorang wanita muda yang kecil dan tidak berdaya, tidak banyak yang bisa dia lakukan. "Croft, apa yang kamu inginkan?" Daniel mengangkat kepalanya dan berusaha untuk tidak membiarkan air matanya jatuh. Tapi suaranya yang tersedak membuatnya pergi. "Haha, apa yang aku inginkan? Aku ingin semua keluargamu binasa dari bumi." Croft memandang rendah Daniel dan melontarkan kata-kata ini, satu persatu. "Apa kamu benar-benar harus sekejam itu?" Daniel bertanya. "Tidak, aku lebih dari kejam. Aku akan mengampuni hidupmu. Aku akan membuatmu menyaksikan bagaimana keluargamu mati satu persatu dan menyiksamu secara perlahan. Aku ingin kamu memohon kematian di tanganku," kata Croft dengan senyum muram. Mendengar ini, Daniel tidak menyimpan khayalan lagi tentang pria kejam dan gila ini. Dia mengamati sekelilingnya dan menemukan semua keturunan Strickland ketakutan dan mata mereka dipenuhi dengan kengerian. Dia tahu hati mereka pasti dipenuhi keputusasaan. Benson sedang menahan amarahnya. Dia ingin maju dan binasa bersama Croft. Tapi dia tahu itu bukan ide yang bagus. Terlepas dari kenyataan bahwa Croft memiliki kekuatan Presage, dia pasti membawa banyak ahli bersamanya ketika dia datang setelah keturunan Strickland. Dia tahu jika dia bergegas maju dengan dorongan hati, konsekuensinya hanya akan menyebabkan kematiannya. Jika dia mati, apa yang akan terjadi pada keturunan garis keturunan keluarga Strickland? Sekarang dia hanya bisa berharap Dominic akan muncul. Daniel tiba-tiba berteriak keras. "Tuan Louis, ini semua adalah keturunan langsung dari keluargaku dan juga harapan terakhir kami. Tolong bantu kami. Jika kamu membantu kami, aku akan berada di sisi kamu untuk melayani kamu selamanya. Tolong bantu kami." "Hahaha." Croft mulai tertawa gila. "Daniel, kamu terlalu naif. Menurutmu Dominic masih peduli dengan keluargamu? Dia akan lari seperti kelinci jika melihat kita. Bagaimana dia bisa menyelamatkanmu? Saat Master keluarga Higginsku menjadi pemimpin aliansi suci, tidak akan ada lagi kekuatan apapun di alam bintang yang berani menantang kami. Setiap lawan kita hanya akan menghadapi satu hasil, yaitu kematian." Daniel mengabaikan ancaman Croft dan menunggu dengan tenang. Dia percaya Dominic tidak akan menjadi orang seperti Croft mengatakan. Namun, waktu berlalu dengan cepat. Setelah lebih dari 10 detik hening, Dominic masih tidak muncul. Hati Daniel dan Benson tenggelam perlahan. Dua serangan dari keluarga Higgins telah menyebabkan kehancuran besar, mengakibatkan bangunan rumah komersial harta karun yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan dengan tanah. Dominic pasti mendengar keributan itu. Tapi dia belum muncul. Apakah dia benar-benar takut memprovokasi keluarga Higgins? Mereka mulai berpikir bahwa kemungkinan besar Dominic tidak berniat untuk muncul. Bagaimanapun, musuh adalah pemimpin aliansi suci. Bahkan jika Dominic mau membantu, tuannya pasti akan menghentikannya. 10 detik lagi berlalu. Daniel dan Benson saling melirik. Ekspresi wajah mereka memperlihatkan kepahitan mereka. Tuan Louis harus dihentikan oleh tuannya. Pasti berat baginya untuk melanggar perintah tuannya. Dominic tidak akan membantu keluarga Strickland lagi, pikir mereka. Apakah keluarga Strickland benar-benar akan binasa? Mereka mengaduh. "Hahaha, Daniel, di mana Tuan Louis? Sudah lama sekali, kenapa dia tidak datang menyelamatkanmu? Sepertinya dia tidak begitu ke dalam ide kamu bahwa kamu ingin melayani dia selamanya. Bagaimana dengan melayaniku? Mungkin saat suasana hatiku sedang baik, aku akan membuat anggota keluarga Strickland cepat mati." Melihat tidak ada yang terjadi,
Croft mulai tertawa terbahak-bahak lagi. Benar saja, seperti dugaannya. Tidak peduli seberapa kuat Dominic, dia hanyalah seorang True Sage. Dia pikir Dominic tidak akan berani menantang keluarga Higgins. Great Higgins sudah mengalahkan Stellan, petarung terkuat di Stardom Realm dan mengambil posisi sebagai petarung teratas. Apalagi dia mendapat dukungan dari 4 wakil pemimpin aliansi lainnya. Sejak saat itu, keluarga Higgins adalah penguasa tunggal Stardom Realm. Siapapun yang berani menyinggung keluarga Higgins sedang merayu kematian. Croft semakin sombong. Hahaha. Terdengar seakan seluruh alam semesta bergema dengan tawa Croft yang menggila. Ia ingin meluapkan semua ketidakbahagiaan yang ada di hatinya sebelumnya. Yang lain bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Di reruntuhan di tanah, semua anggota keluarga Strickland tampak pucat, termasuk Daniel dan Benson. Mereka semua berpikir bahwa Dominic akan membantu. Setidaknya dia bisa membantu menyelamatkan keturunannya. Tapi sekarang Dominic telah dihentikan oleh tuannya. Keluarga Strickland akan hancur. Apakah itu lucu? Sebuah suara terdengar dan menginterupsi tawa Croft. Kemudian, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan Croft dan sosok itu mencengkeram lengannya. Tepat pada saat ini, 2 True Sage dari keluarga Higgins juga muncul seketika di sisi Croft, satu di kiri dan yang lainnya di kanan. Kedua Sage melindungi Croft dan menyerang sosok tak dikenal itu pada saat bersamaan. Bam! Kedua tim berpisah. Dominic berdiri diam. Sedangkan kedua True Sage serta Croft mundur selangkah demi selangkah. Bang! Mereka bertiga tidak berhenti sampai mereka mundur beberapa langkah dan menabrak kapal perang yang sangat besar, meninggalkan lubang besar di lambung kapal. Dominic menatap lekat kedua orang tua yang melindungi Croft. Dia tahu salah satu dari mereka berada di tahap awal dalam True Sage List, sementara yang lainnya berada di tahap menengah. Baginya, kedua petarung itu seperti 2 ekor semut. Jika dia tahu betapa lemahnya mereka, dia tidak akan menggunakan teknik cloning. Baru saja, dia merasakan ada 2 petarung yang bersembunyi di langit. Tapi saat itu dia tidak yakin dengan kekuatan mereka. Karena itu, ketika dia mendengar Daniel menangis minta tolong, dia tidak terburu-buru untuk keluar. Sebaliknya, dia menggunakan esensi darah untuk membuat klon. Itu karena Dominic tidak ingin mengungkapkan semua kekuatannya di depan mereka. Dia hanya ingin menggunakan kekuatan pada tahap akhir pada True Sage List seperti yang biasa dia lakukan sebelumnya. Jika dia gagal mengalahkan musuhnya, cloningnya akan menyamar sebagai tuannya dan bergabung dalam pertarungan dengan efektivitas tempur seorang Raja Sage. Jika itu terjadi, janjinya pada keluarga Strickland bisa ditepati dengan sempurna. Jika Dominic mengungkapkan kekuatan daftar Raja Sage-nya, itu akan sedikit tidak masuk akal. Karena dia tidak bisa menjelaskan bagaimana dia menjadi sekuat itu, yang merupakan lompatan besar. Jika kekuatannya telah ditingkatkan oleh 1 atau 2 level, dia masih bisa berbohong tentang hal itu. Tapi kemudian dia sudah mencapai daftar Raja Sage, jadi sulit baginya untuk menyembunyikan bukti. Tidak akan ada yang percaya dengan penjelasannya. Akan sulit untuk menjelaskan kepada keluarga Strickland. Padahal dilihat dari kekuatannya saat ini, tidak ada yang berani menantangnya. Tapi menurut kepribadian Dominic, dia tidak suka membiarkan teman-temannya salah paham padanya. Jika bisa, ia akan berusaha semampunya untuk menutupi rahasianya. Keluarga Strickland banyak membantunya. Jika bukan karena keluarga Strickland, dia tidak mungkin mencapai daftar pradewa sama sekali. Solusi terbaik adalah menjaga efektivitas tempur sebagai Sage sejati, sambil menciptakan cloningnya untuk menangani masalah apapun yang dia temui. Bagaimanapun, klon adalah tuannya dalam nama. Tidak ada yang bisa membedakannya. Klonnya dapat menggunakan kekuatan puncak sebagai Raja Sage atau bahkan kekuatan daftar pradewa. Dominic bertempur melawan 2 anggota keluarga Higgins seorang diri dan berada di atas angin, memaksa pihak lain untuk mundur. Bagi keluarga Strickland, Dominic satu-satunya harapan mereka saat itu. Tuan Louis! Daniel menangis dengan air mata sukacita. Dia tahu Dominic harus berada di bawah tekanan besar untuk membantu keluarga Strickland. Daniel tidak ingin Dominic berselisih dengan tuannya demi keluarganya. Tetapi jika dia tidak bergerak, keluarganya akan hancur. Kemunculan Dominic yang tiba-tiba membuat Benson menghela nafas lega. Dia tahu, dengan kekuatan Dominic sebagai True Sage tahap akhir, mereka akan aman untuk saat ini. Croft kaget dengan serangan mendadak Dominic. Meskipun dia tidak terluka, dia sedikit gemetar. Dia mengangkat tangannya untuk menunjuk Dominic, dan tergagap ketakutan. Dominic, bagaimana? Beraninya kamu menyerangku? Kamu sudah ditakdirkan. Tuan kami tidak akan melepaskanmu. Dia merasa seperti baru saja mengalami pengalaman mendekati kematian. Tentu saja, Croft, masih pra-Sage, tidak tahan dengan kekuatan True Sage sendirian. Bahkan dengan perlindungan 2 True Sage dari keluarga Higgins, dia masih sangat ketakutan dan tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Kenapa kamu tidak memanggil Great Higgins ke sini? Coba aku lihat seberapa mampu dia, kata Dominic santai.
Dengan kekuatannya saat ini, tentunya dia tidak akan takut pada seorang Sage King meskipun dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Klonnya masih bersembunyi dalam kegelapan. Jika Great Higgins berani datang, Dominic tidak akan keberatan membunuhnya secara langsung. Seperti kata pepatah lama. Hancurkan pemimpin dan geng akan runtuh. Selama Great Higgins mati, keluarga Higgins tidak akan bertahan lama. Kemudian keluarga Strickland bisa menyelesaikan krisis mereka. Lancang sekali. Dominic, beraninya kamu memandang rendah Great Higgins kami? Tahukah kamu bahwa Great Higgins telah mengalahkan Stellan, ahli top Stardom Realm, dan telah menggantikannya sebagai pemimpin aliansi suci? Kurasa kamu sedang merayu kematian, bukan? Chu Sage di tahap tengah membantah. Oh, jangan kamu mengancamku. Aku sama sekali tidak takut pada Great Higginsmu. Sayang sekali tidak ada yang bisa membunuhku. Maukah kamu mencoba? Dominic membalas dengan tenang. Kamu! Lelaki dari keluarga Higgins itu kehilangan kata-kata. Dia telah belajar betapa kuatnya Dominic sekarang. Meskipun Dominic hanya melakukan serangan tentatif, dia tahu mereka tidak boleh meremehkan kekuatan Dominic. Dominic begitu tenang saat dia bertarung sendirian melawan mereka berdua tanpa bergerak sedikit pun. Kekuatannya seharusnya sudah mencapai tahap akhir dari Chu Sage. Memikirkan hal ini, pria dalam keluarga Higgins, yang hanya berada di tahap menengah dalam Chu Sage list tidak berani menantang Chu Sage tahap akhir sendirian. Jika dia tidak cukup berhati-hati, dia mungkin terluka parah oleh Dominic. Dominic, apa kamu benar-benar akan membantu keluarga Strickland? Pria lain pada tahap awal daftar Sage sejati bertanya. Iya, emang kenapa? Kamu harus memikirkannya baik-baik. Bahkan jika kamu menyelamatkan keturunan ini hari ini, itu tidak dapat mengubah fakta bahwa keluarga Strickland akan hancur di masa depan. Jika Great Higgins mengambil tindakan, keluarga Strickland tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika kamu menyelamatkan mereka, kamu akan menyinggung keluarga Higgins kami serta pemimpin aliansi suci. Maka akan sulit bagimu untuk membuat kemajuan apapun di alam bintang. Kamu yakin mau ini? Cukup. Hentikan ocehan kamu. Ayo, mari kita bertarung. Masih ada hal lain yang harus kulakukan, kamu tahu. Dan juga, aku akan melindungi keluarga Strickland. Adapun Higgins agung kamu, mengapa kamu tidak berdoa agar dia aman dalam pertarungan kita? Dominic berkata dengan agak tidak sabar. Ia benar-benar memiliki banyak hal yang harus diperhatikan. Bagaimana aku bisa membuang waktu di sini? Pikirnya. Tidak hanya keluarga Strickland menunggu penyelamatannya, tapi Darla juga menunggunya untuk menyelamatkannya di Gua Es. Dominic, jangan bicara omong kosong di sini. Bahkan Stellan bukan tandingan Great Higgins kita. Siapa lagi di Stardom Realm yang bisa mengalahkan Great Higgins? Kamu memang tidak waras. Croft membalas dengan keras. Tidak ada yang akan percaya provokasi Dominic, termasuk keluarga Higgins serta Daniel dan keluarga Strickland lainnya. Great Higgins tidak diragukan lagi adalah petarung terbaik di Stardom Realm setelah dia mengalahkan Stellan. Saat ini, tidak ada seorang pun di alam Stardom yang bisa mengalahkannya atau setara dengannya. Keluarga Strickland berharap itu tidak benar. Tapi sayangnya itu memang kenyataannya. Mereka harus meninggalkan fantasi mereka. Dominic tidak ingin membuang energinya untuk berdebat dengannya. Itu hanya membuang-buang waktu. Dengan lambaian tangannya yang santai, cahaya merah berkedip, dan pedang merah tua panjang muncul di tangannya. Ia mengarahkan pedangnya ke arah mereka. Kalian berdua bisa menghadapiku bersama. Atau, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan nanti. Juga, kalian semua bisa melawan aku bersama-sama. Aku setuju dengan itu. Pedang di tangan Dominic menunjuk Croft. Croft merasakan hawa dingin mengalir ke kepalanya, yang membuat kulit kepalanya mati rasa. Dia memiliki niat untuk meninggalkan tempat ini sehingga dia tidak harus menghadapi Dominic. Dua pertemuan dengan Dominic menjadi pukulan besar bagi Croft. Kali ini, dia berpikir bahwa Dominic tidak akan berani membantu keluarga Strickland karena Great Higgins sekarang adalah pemimpinnya. Tidak terpikir olehnya bahwa Dominic tidak takut sama sekali. Croft berdoa bahwa dia tidak ingin bertemu Dominic lagi. Nyatanya, dua Chu Sage di sampingnya tidak jauh lebih baik. Kekuatan mereka tidak sebagus Dominic. Dengan senjata ilahi di tangannya, Dominic tidak akan terkalahkan. Itu terbukti aura Dominic telah mengalami perubahan yang luar biasa setelah menerobos ke daftar ilahi Pravod. Bahkan jika dia menekan kekuatannya sendiri, aura dalam dirinya sangat dominan seperti biasanya. Bahkan petarung di tahap yang sama akan kehilangan setengah momentumnya ketika dia bertemu dengan momentum Dominic yang sebenarnya. Kedua Chu Sage dari keluarga Higgins sangat menyadari hal ini. Bahkan jika mereka bergabung dalam pertarungan, mereka tidak bisa mengalahkan Dominic. Misi untuk mengejar keturunan keluarga Strickland gagal total. Mereka pikir mereka tidak bisa disalahkan karena tidak ada yang menyangka bahwa Dominic berani berdiri untuk melindungi keluarga Strickland. Salah seorang Sage berkata, Dominic, kamu sangat keras kepala. Hari ini, kami,
Keluarga Higgins mengakui kegagalan kami. Kita mungkin akan bertemu lagi. Aku harap kamu masih bisa setangguh kamu lain kali saat kita bertemu. Setelah itu, mereka membawa Croft kembali ke kapal perang dan bersiap untuk pergi. Tanpa diduga, pada saat itu, Dominic menyeringai. Kamu pikir kamu bisa datang dan pergi sesuai keinginanmu? Apakah kamu benar-benar berpikir ini adalah wilayah kamu? Aku baru saja tidur dan kamu membangunkanku. Sekarang kamu harus membayarnya. Apa? Apa? Ayo kita lari! Mereka menemukan bahwa Dominic tidak ragu-ragu untuk bergerak. Jadi mereka buru-buru membawa Croft pergi dari kapal perang. Cahaya merah menyilaukan membutakan mata semua orang. Ketika lampu merah menghilang, semua orang mendapatkan kembali penglihatan mereka. Sepertinya tidak ada yang berubah. Hanya saja dua petarung dalam daftar Sage sejati dari keluarga Higgins telah meninggalkan kapal perang bersama Croft. Tapi kemudian, orang-orang tercengang lagi. Kapal perang tempat keluarga Higgins berinvestasi besar, yang sangat baik dalam pertahanan dan serangan, perlahan-lahan terbelah menjadi dua dari tengah. Boom! Di tengah ledakan yang tak terhitung jumlahnya, kapal perang itu meletus dalam kepulan asap tebal dan abu. Tak satu pun dari pejuang keluarga Higgins kecuali Croft dan dua True Sage melarikan diri. Pedang Dominic tidak hanya memotong kapal perang, tetapi juga memancarkan energi yang menghancurkan untuk menghancurkan semua yang ada di kapal perang termasuk para pejuang keluarga Higgins. Anggota keluarga Strickland di darat, serta para penonton, semuanya tercengang oleh pemandangan di udara. Mereka tidak percaya begitu banyak petarung yang terbunuh oleh satu serangan pedang begitu saja. Daniel dan Benson tidak pernah membayangkan bahwa Dominic akan membunuh anggota keluarga Higgins sama sekali. Mereka pikir itu cukup baik bagi Dominic untuk muncul. Lagi pula, begitu seseorang terbunuh, mereka harus melunasi nilai lama. Kedua True Sage dari keluarga Higgins terkejut dengan serangan mendadak itu. Mereka telah mencurahkan banyak uang dan sumber daya untuk membangun kapal perang. Itu seperti benteng ponsel mereka. Sebuah tragedi besar bagi mereka melihat kapal perang mereka hancur di depan mata mereka. Kerugian terbesar bagaimanapun adalah semua pejuang di kapal perang. Mereka semua adalah pejuang yang sangat baik dari keluarga Higgins dan ada hampir ratusan dari mereka. Butuh lebih banyak energi dan waktu untuk menumbuhkan orang-orang pemberani ini. Tentunya, mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa semua anak buah mereka binasa dan berubah menjadi abu begitu saja. Kedua True Sage itu tampak muram dan gawat. Hanya Croft yang mengungkapkan ekspresi bersemangat. Ia tidak peduli dengan kehidupan anggota keluarga yang lain. Ia sama sekali tidak peduli dengan kematian mereka. Baginya, itu hanya masalah menghabiskan beberapa sumber daya dan waktu untuk membangkitkan kelompok pejuang lain. Dia berpikir bahwa karena Dominic berani membunuh orang, dia dikutuk. Begitu berita itu sampai ke keluarga Higgins, Great Higgins akan keluar untuk menangani Dominic sendiri. Jika itu terjadi, Croft tidak perlu menjatuhkan Dominic sendiri. Dominic akan hancur. Croft sudah sangat membenci Dominic dan dia tidak sabar menunggu Dominic mati secepatnya. Hanya dengan cara ini ia bisa benar-benar melepaskan simpul di hatinya. Dominic, kamu ditakdirkan untuk berani membunuh keluargaku. Great Higgins akan membunuh seluruh keluargamu. Tunggu saja. Semua orang yang berhubungan denganmu akan dimusnahkan. Croft menunjuk Dominic dan berteriak gila. Ia tidak sedih atas kematian anggota keluarganya. Sebaliknya, suaranya mengandung sedikit kegembiraan. Baginya, tampaknya selama Dominic meninggal, itu akan sia-sia tidak peduli berapa banyak anggota Higgins mengorbankan hidup mereka. Baginya, itu baik-baik saja selama dia sendiri masih hidup. Kenapa kamu tidak mengkhawatirkan dirimu dulu? Dominic mencibir, mengikuti yang ia menebas dengan pedangnya. Itu adalah hukum pedang pembunuh iblis. Cahaya merah tua menyapu Croft dan dua pria lainnya. Kemanapun cahaya merah tua itu lewat, ruang angkasa runtuh saat perpecahan ruang kecil yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar cahaya merah. Beraninya kamu, Dominic? Para petarung True Sage terkejut. Pupil mata mereka melebar saat melihatnya. Mereka juga bisa merasakan kekuatan yang terpancar dari pedang itu. Bahkan jika mereka masuk dalam True Sage list, mereka akan terluka parah oleh serangan ini. Croft, yang hanya Presage, juga akan terluka parah. Siapapun yang mendekati cahaya merah yang dipancarkan oleh pedang niscaya akan mati. Croft sangat dihargai oleh Great Higgins. Dia tidak boleh mati dalam pertarungan ini. Jika tidak, dua orang bijak akan dihukum berat. Mereka berdua meraih Croft. Dengan lambaian tangan mereka merobek lubang di udara dan bergegas masuk ke dalam lubang. Mereka tidak berniat menahan serangan itu. Satu-satunya pikiran adalah melarikan diri. Mereka ingin kembali ke keluarga mereka dan meminta mereka mengirim seseorang yang lebih kuat untuk menangani Dominic. Atau mereka bisa menunggu sampai Great Higgins berdiri sendiri dan menemukan kekuatan di balik Dominic. Setelah mereka memasuki ruang 4 dimensi, mereka berdua tidak berhenti. Sebaliknya,
Mereka merobek beberapa lubang spasial, melewati ruang 5 dimensi ke dalam ruang 6 dimensi, dan kemudian ke ruang 7 dimensi. Setelah mencapai ruang dimensi tinggi yang hanya tersedia untuk True Sages, mereka berdua pergi dengan cepat bersama Croft. Sebelum perpecahan ruang di luar bisa menutup, cahaya merah yang dipancarkan oleh pedang Dominic telah mencapai targetnya. Cahaya itu mengikuti mereka memasuki lubang ruang angkasa. Kemudian terdengar teriakan kesakitan bisa terdengar. Ah! Semua orang di luar lubang bisa mendengar 3 jeritan menyedihkan keluar dari celah ruang yang akan ditutup. Jelas, mereka bertiga terluka parah oleh Dominic. Dominic, tunggu saja. Kami keluarga Higgins tidak akan pernah membiarkanmu lolos dari ini. Segera setelah kata-kata jengkel ini terdengar, keretakan spasial tertutup. Dunia menjadi sunyi. Semua orang melihat sosok seperti dewa yang berdiri di langit. Orang-orang memandangnya dengan penuh kekaguman. Itu adalah petarung sejati. Keluarga Higgins yang telah menindas keluarga Strickland, begitu mudah dikalahkan hanya dengan 2 serangan pedang Dominic. Dari awal sampai akhir, Dominic berdiri di sana tanpa bergerak. Kekuatan kedua serangan itu begitu menakutkan. Itu telah memusnahkan ratusan pejuang kuat dari keluarga Higgins, bersama dengan kapal perang besar. Hal itu juga sangat melukai kedua True Sage dari keluarga Higgins. Musuh mereka binasa saat Dominic masih tertawa dengan sangat tenang. Ini adalah sikap seorang pejuang sejati. Dominic melirik tempat Croft menghilang bersama 2 orang lainnya. Dia mencibir dengan jijik. Kalian ingin aku menderita? Terlalu muda dan terlalu naif. Pikirnya. Terima kasih, Tuan Louis. Kami berhutang budi padamu. Terimalah penghormatan aku. Daniel berlutut di tanah, merendahkan tubuhnya, dan menghormati Dominic. Keturunan lineal keluarga Strickland melihat ini dan juga berlutut satu persatu. Terima kasih, Tuan Louis, untuk menyelamatkan hidup kita. Terimalah penghormatan kami. Dominic melambaikan tangannya dan sebuah kekuatan mengangkat semua orang dari keluarga Strickland kembali berdiri. Nona Strickland, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya menepati janjiku. Keluarga Strickland telah membantuku sebelumnya, dan sekarang saatnya aku membalas budimu. Jangan khawatir. Selama aku di sini, keluarga Strickland tidak akan pernah jatuh. Kata Dominic dengan sikap elegan. Kata-katanya sangat menyentuh Daniel. Terima kasih, Tuan Louis. Daniel berkata dengan penuh syukur lagi. Dia pikir selama Dominic mau membantu mereka, itu sudah cukup. Itu membuktikan bahwa Daniel tidak salah menilainya. Bahkan jika dia gagal menyelamatkan keluarganya pada akhirnya, dia tidak akan menyalahkannya. Dia hanya akan menyalahkan takdir. Dominic telah menyinggung pemimpin aliansi suci, yang juga merupakan petarung teratas dari Stardom Realm. Pria itu, dengan 2 identitasnya, adalah sosok yang tak terkalahkan di seluruh Stardom Realm. Bahwa Dominic berani menyinggung sosok seperti itu bagi keluarga Strickland sudah merupakan perbuatan besar keberanian dan kesetiaan. Di dalam ruang 7 dimensi, kedua True Sage berlari sepanjang jalan dengan Croft tanpa melihat ke belakang. Mereka bertiga, terutama Croft, telah terluka parah oleh pukulan Dominic. Dia terlalu lemah. Dia hanya pra Sage yang belum mengolah tubuh Sage-nya. Bahkan dengan 2 True Sage memblokir pukulan untuknya, dia masih terluka oleh energi pedang Dominic. Parahnya, setengah tubuhnya terluka. Jika bukan karena 2 True Sage yang berhasil memaksa keluar energi pedang di tubuhnya tepat waktu, dia bisa saja mati. Tanpa mengolah tubuh Sage-nya, mustahil bagi Croft untuk mempertahankan energi yang dilepaskan oleh pedang eksorsisme Dominic. Aku harus membunuh Dominic dengan tanganku sendiri. Aku harus membunuhnya dengan tanganku sendiri. Aku harus. Croft bergumam saat dia menahan rasa sakit yang hebat di tubuhnya. Hanya itu satu-satunya cara agar ia bisa mempertahankan hidupnya. Kebenciannya terhadap Dominic hampir membuatnya kewalahan. Selama Dominic masih hidup, ketakutan yang mengakar di lubuk hatinya akan muncul setiap kali dia melihatnya di masa depan. Situasi akan menjadi lebih baik bahkan jika dia bisa lebih kuat lain kali sebelum dia bertemu Dominic lagi. Kedua True Sage yang membawa Croft mulai mengutuk di dalam hati mereka. Mereka juga membenci Dominic dan ingin mencabik-cabiknya. Serangan pedang itu membuat mereka berdua juga sangat menderita. Jika bukan karena Croft, mungkin tidak seburuk itu. Namun, mereka tidak punya waktu untuk lolos dari pukulan karena mereka harus melindungi Croft. Bahkan sebagai True Sages, tubuh mereka tidak bisa menahan pukulan itu dengan baik. Mereka bertiga menyeret tubuh mereka yang hancur ke depan dengan cepat. Tiba-tiba, suara menyeramkan terdengar di telinga mereka. Croft, kamu bilang ingin membunuhku dengan tanganmu sendiri? Ayo, aku akan memberimu kesempatan. Suara Dominic terdengar di samping Croft dan rombongan. Hal itu membuat mereka terkejut. Dia berpikir bahwa mereka telah melarikan diri setelah Dominic memukulnya dengan pedangnya. Dia ingin melaporkan hal ini kepada Higgins Agung ketika dia kembali dengan selamat.
The Great Higgins akan mampu mengajarkan Dominic pelajaran dan membalaskan dendam anggota keluarga mereka yang telah meninggal di bawah tangan yang terakhir. Namun, dia tidak menyangka Dominic mengejar mereka. Dia bukan tandingan Dominic di puncaknya. Belum lagi keduanya sama-sama terluka. Rasa kematian menyelimuti mereka bertiga. Mereka tidak hanya menderita rasa sakit fisik yang hebat tetapi juga siksaan mental. Kraft tercengang. Dia tidak berani bergerak di bawah ancaman dan ketakutannya terhadap Dominic. Kedua True Sage dari keluarga Higgins berhenti dan mencari Dominic. Namun, mereka tidak melihatnya. Suara Dominic jelas tepat di samping telinga mereka sekarang. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaannya sekarang. Salah satu dari mereka kehilangan ketenangannya dan berteriak. Dominic, bajingan, tunjukkan dirimu. Berhenti menyelinap, keluar dan kita akan bertarung. Bertarung dengan aku? Dengan hanya kamu? Lupakan saja. Bahkan jika Great Higgins ada di sini, dia tidak akan bertahan lebih dari 3 gerakan melawanku. Suara Dominic terdengar sekali lagi. Namun, kedua True Sage itu masih belum bisa menemukan jejaknya. Mereka menggunakan vitalitas mereka dan menyebarkannya ke segala arah. Namun, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Apa yang sedang terjadi? Kedua True Sage itu mulai panik. Yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Mereka lebih suka Dominic menunjukkan dirinya dan melawan mereka. Bahkan jika mereka tidak bisa menang, itu akan jauh lebih baik dari sekarang. Keterlaluan! The Great Higgins adalah petarung nomor 1 di Stardom Realm dan pemimpin aliansi suci. Kamu hanya True Sage belaka yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Great Higgins. Beraninya kamu mengklaim bahwa Great Higgins tidak akan bertahan lebih dari 3 langkah melawanmu? Aku pikir kamu sudah gila! Kedua True Sage ingin menemukan Dominic melalui suaranya. Situasi saat ini buruk. Bagaimana mereka bisa melawan jika mereka bahkan tidak bisa menemukannya? Sebagai petarung True Sage List dari keluarga Higgins, mereka tentu memiliki beberapa kartu di lengan baju mereka, dan meskipun mereka bukan pertandingan Dominic, mereka percaya mereka masih memiliki peluang melawannya jika mereka mencoba dengan sekuat tenaga. Namun, mereka tidak dapat menemukannya dan dengan demikian tidak dapat melawannya. Mereka tidak menyangka Dominic bisa menyembunyikan dirinya sampai-sampai vitalitas mereka pun tidak bisa mendeteksi kehadirannya. Kamu sangat picik! Kraft Higgins, aku sudah membiarkanmu pergi terakhir kali, tapi aku tidak berharap kamu datang lagi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuh kamu? Tak seorang pun dari kalian akan keluar dari sini hidup-hidup hari ini dan aku akan melihat apa yang bisa dilakukan Higgins besar padaku. Suara Dominic sepertinya datang dari segala arah. Tidak mungkin untuk mengatakan dari mana suaranya berasal. Hal ini menyebabkan mereka bertiga cemas. Dengan langkah ini saja, Dominic bisa memandang rendah semua petarung lain di peringkat yang sama dengannya. Ketika Kraft mendengar niat Dominic untuk membunuhnya, ketakutan dalam dirinya muncul. Ia mulai mengoceh yang tidak-tidak. Jangan bunuh aku pewaris keluarga Higgins. The Great Higgins adalah petarung terkuat di Stardom Realm dan pemimpin aliansi suci. Jangan bunuh aku. Jika Dominic memberikan lebih banyak tekanan, Kraft mungkin akan menjadi gila. Dominic Lewis, berhenti bersembunyi. Keluarlah dan tunjukkan apa yang kamu punya sebagai True Sage tahap akhir. Pria macam apa kamu ini, mengendap-endap? Salah satu True Sage memprovokasi dengan keras. Karena kamu sangat ingin bertemu denganku, aku akan mengabulkan keinginanmu. Dominic menjawab. Ruang 7 dimensi tiba-tiba terbelah beberapa meter dari ketiganya. Yang membuat mereka heran, sesosok tubuh melangkah keluar dari celah. Siapa lagi selain Dominic? Kamu! Kedua True Sage dari keluarga Higgins menunjuk Dominic dengan kaget. Untuk waktu yang lama, mereka tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap. Mereka semua ada di True Sage List. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti maksud langkah Dominic? Hanya seorang Raja Sage yang mampu merobek ruang 7 dimensi untuk memasuki ruang 8 dimensi. Itu tidak mungkin bagi orang lain. Bahkan Raja Pra-Sage hanya akan mampu merobek retakan kecil di ruang 7 dimensi dengan sekuat tenaga. Melihat bagaimana Dominic bisa keluar dari ruang 8 dimensi dengan mudah, dia jelas seorang Raja Sage. Apakah Dominic menyembunyikan kekuatannya? Apakah dia sebenarnya bukan True Sage, tapi Sage King? Kepala Kraft berputar saat melihat ini. Ia merasakan aliran darah yang tiba-tiba mengalir ke kepalanya. Arg! Kraft memuntahkan seteguk esensi darah dan pingsan. Pikirannya sudah rusak. Bahkan jika dia hidup, dia menjadi lumpuh. Kraft tidak bisa menerima kenyataan bahwa Dominic adalah Raja Sage. Tidak mungkin! Ini benar-benar tidak mungkin. Tidak mungkin kamu adalah Raja Sage. Dominic Lewis, apa yang telah kamu lakukan? Kedua True Sage itu tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka sudah mendengar dari Tran bahwa Dominic berada pada tahap akhir True Sage List. Namun,
Mereka tidak menyangka bahwa Dominic telah menyembunyikan pangkat aslinya. True Sage List tahap akhir hanyalah fasad. Daftar Raja Sage adalah pangkatnya yang sebenarnya. Dia adalah seorang Raja Sage. Hanya ada segelintir Raja Sage di seluruh Stardom Realm. Siapa di antara mereka yang tidak berada di puncaknya? Jika Dominic berada pada tahap akhir True Sage List, mereka yakin bahwa mereka masih dapat mengajar Dominic pelajaran dengan segenap kekuatan mereka. Sekarang mereka tahu Dominic adalah Raja Sage, mereka menyerah rencana mereka untuk melawan. Tidak peduli berapa banyak kartu yang mereka miliki, mereka tetap tidak bisa menang dalam menghadapi kekuatan absolut. Ini akan menjadi prestasi yang mudah jika seorang Raja Sage ingin membunuh mereka. Sekarang kita sudah bertemu, saatnya mengirimmu dalam perjalanan. Dalam kehidupan kamu selanjutnya, ingatlah untuk tidak terlalu kejam dalam hal-hal yang kamu lakukan. Seperti kata pepatah, jangan bakar jembatan seseorang. Dengan itu, Dominic berjalan menuju ketiganya. Tidak, Dominic Lewis, kamu tak bisa membunuh kami. The Great Higgins tidak akan membiarkanmu pergi. Dia petarung terkuat di Stardom Realm dan pemimpin aliansi suci. Bahkan jika kamu seorang Sage King, kamu tetap tidak akan bisa mengalahkannya. Dominic Lewis, mari kita bicarakan ini baik-baik. Jangan bertindak gegabah. Kamu adalah Sage King dan sosok papan atas di Stardom Realm. Kamu tidak bisa menggertak mereka yang lebih lemah darimu. Kedua True Sage berkata dengan panik. Namun, Dominic mengabaikannya. Sebelum mereka berdua sempat bereaksi, tiba-tiba dia maju selangkah dan menempelkan dua jarinya di dahi mereka. Boom! Ada ledakan energi Sage. Di bawah kekuatan destruktif energi Sage, kedua tubuh Sage menghilang dalam sekejap, tidak meninggalkan jejak. Dua True Sage dari keluarga Higgins binasa begitu saja. Tanpa perlindungan dua True Sage, Croft, yang hanya seorang Presage, tidak dapat bertahan di ruang 7 dimensi. Tekanan yang sangat besar di sini cukup untuk membunuhnya dalam sekejap. Arg! Croft, yang pingsan sebelumnya, berteriak kesakitan dan memuntahkan beberapa suap esensi darah lagi. Kemudian, tubuhnya mulai terbelah di bawah tekanan ruang 7 dimensi yang sangat besar. Dominic melirik Croft dan pergi setelah memastikan bahwa yang terakhir sudah mati. Pada saat kedua True Sage dari keluarga Higgins mati, ratapan bisa terdengar. Alam Stardom dipenuhi dengan aura kesedihan. Pada saat yang sama, badai dahsyat muncul bersama dengan guntur dan kilat di alam. Semua orang melihat fenomena aneh yang tiba-tiba muncul. Mereka semua melamun. Sepertinya mereka pernah mengalami suasana serupa sebelumnya. Itu belum lama ini. Orang biasa tidak mengerti apa artinya. Mereka hanya merasa bahwa sesuatu yang besar mungkin sedang terjadi. Bagaimanapun, pemandangan apokaliptik ini tidak muncul selama bertahun-tahun. Namun, baru-baru ini tiba-tiba muncul 2 kali. Siapapun akan berpikir bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Di sisi lain, orang-orang dengan sejumlah kekuatan dan status tahu apa yang telah terjadi. Sage lain di Stardom Realm telah jatuh. Semua orang tahu kebenarannya. Ketika Anes Higgins mengalahkan Stellan Haynes untuk menjadi pemimpin aliansi suci, itu pasti akan menyebabkan kekacauan di alam bintang. Mereka hanya tidak menyangka akan datang secepat ini. Setelah kematian Rick Ford, Sage lain meninggal. Sebuah perang akan datang. Hampir semua pasukan segera mengeluarkan perintah untuk memanggil kembali anggota mereka, guna mempersiapkan perang yang akan datang. Tapi bisakah mereka benar-benar bertahan dari apa yang akan datang? Tidak ada yang akan aman jika perang pecah. Stardom Realm sedang dalam keadaan kacau. Siapa yang bisa menjaga diri mereka aman? Semua orang menebak-nebak identitas Sage yang telah jatuh. Sementara itu, keluarga Higgins berantakan. Tablet kehidupan dari 2 True Sage dan pewaris keluarga Higgins, Croft Higgins, letak hampir pada saat yang sama. Setelah itu, fenomena abnormal muncul. Dengan kata lain, Croft dan 2 True Sage sudah mati. Ini adalah pukulan besar bagi keluarga Higgins. Anes Higgins telah mengalahkan Stellan Haynes dan menggantikan yang terakhir sebagai pemimpin aliansi suci, yang menyebabkan status keluarga Higgins naik dengan cepat. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa keluarga Higgins sekarang adalah kekuatan nomor 1 di alam Stardom. Mereka adalah keluarga yang kuat yang tidak ada yang berani menyinggung. Namun, pewaris mereka dan 2 True Sage tiba-tiba mati. Itu sungguh luar biasa. Belum lagi tentang orang-orang dari kekuatan lain, bahkan keluarga Higgins tidak dapat mempercayainya. Namun, faktanya tepat di depan mereka. Mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Kematian mendadak ketiganya menjadi pukulan hebat bagi keluarga Higgins. Mereka bingung harus berbuat apa. Di aliansi suci yang terletak di benua legendaris, Anes sibuk mengambil alih departemen di bawah aliansi suci. Di antara mereka, tim penegak hukum aliansi suci adalah yang paling membuat iri. Itu adalah departemen dengan efektivitas tempur paling banyak. Ada banyak petarung di bawah departemen ini. Jika Anes bisa mengambil kendali penuh atas departemen ini, itu akan sangat berarti baginya maupun keluarga Higgins.
Meskipun Anes mengambil posisi sebagai pemimpin aliansi suci, bukan berarti dia telah menguasai aliansi suci sepenuhnya. Lagi pula, setengah dari orang yang bertanggung jawab atas berbagai departemen aliansi suci dilatih oleh Stellan. Mereka sudah tidak puas dengan Anes yang mengambil posisi menjauh dari Stellan. Tidak akan mudah membuat orang-orang ini menuruti perintah Anes. Anes memang kuat. Namun, ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan paksa. Jika tidak, kemungkinan besar semua departemen akan bersatu untuk melawan dia. Dia tidak bisa membunuh semua orang, bukan? Tidak lama setelah kematian Croft dan kedua True Sage dari keluarga Higgins, di mana aliansi suci berada, raungan yang menghancurkan bumi terdengar. Tidak peduli siapa kamu, aku akan membunuhmu. Suaranya keras dan dipenuhi amarah. Awan kelabu yang menutupi langit disebarkan oleh energi tersebut. Dalam sekejap, langit menjadi cerah. Itu tidak semua. Raungan marahnya berjalan melalui ruang dan jarak yang tak terhitung jumlahnya, dan didengar oleh semua orang di benua legendaris. Kekuatan dalam suaranya sangat besar dan setiap orang yang mendengarnya akan gemetar ketakutan. Mereka yang bekerja di aliansi suci adalah yang terdekat dan mereka semua menggigil ketakutan. Di zona barat benua legendaris, Dominic mendengar suara Anes juga. Ia mengetahuinya dalam sekejap. Orang ini adalah Raja Sage dari keluarga Higgins, Higgins Agung. Kematian Croft dan dua True Sage pasti membuat marah pemimpin aliansi suci. Dari suaranya, Dominic bisa merasakan bahwa Anes sangat kuat. Energi Sage-nya dibudidayakan secara ekstrim. Tidak heran dia bisa mengalahkan mantan pemimpin aliansi suci. Seperti yang diharapkan, dia memang memiliki beberapa keterampilan. Sayangnya, tidak ada kekuatan ilahi dalam energi itu. Anes paling banyak adalah Raja Sage Puncak. Di mata orang lain di alam Stardom, puncak daftar Raja Sage dipandang sebagai yang terkuat. Namun, dibandingkan dengan Dominic yang sudah berada di daftar Pradewa, Raja Sage Puncak bukanlah apa-apa. Yang satu masih berada di alam Sage, sedangkan yang lainnya sudah melampaui alam Sage dan mencapai daftar Pradewa. Anes jauh dari jangkauannya. Dominic menunjukkan senyum tipis. Untuk saat ini, dia tidak akan mencari Anes. Sebelumnya, dia menerima kabar bahwa keluarga Higgins hanya memantau keluarga Strickland dan belum bergerak. Karena itu, Dominic tidak terburu-buru. Ada hal yang lebih penting yang harus ia selesaikan terlebih dahulu. Dia harus kembali ke Sekte Glasir 7 Warna untuk menyelamatkan Darla. Adapun Anes, Dominic memutuskan untuk membiarkan dia menikmati waktunya selama beberapa hari lagi. Lagi pula, dia tidak akan bisa melarikan diri dari Dominic. Di benua 7 Warna, di lembah terlarang Sekte Glasir 7 Warna, ada 5 orang yang tengah bersemayam di sana. Mereka adalah 4 tetua tertinggi dari Sekte Glasir 7 Warna dan murid umum mereka, pemimpin 7 orang suci, Jermaine Maxwell. Setelah periode pelatihan yang berkepanjangan, kekuatan Jermaine telah meningkat pesat. Ketika dia pertama kali datang ke alam bintang, dia masih jauh dari mencapai alam bintang. Sekarang, kekuatannya berada di puncak alam bintang. Kecepatan kultivasinya yang cepat benar-benar mencengangkan. Ini adalah hasil dari semua sumber daya yang diberikan kepadanya, bimbingan keempat tetua tertinggi, dan juga konstitusi menawan Jermaine. Kombinasi ketiganya menciptakan seorang jenius yang bisa berkultivasi secepat kilat. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, dia akan menjadi bintang baru di masa depan. Tentu saja, tidak peduli seberapa cepat Jermaine berkultivasi, masih ada kesenjangan besar antara dia dan Dominic. Bahkan jika dia sudah bekerja sangat keras, masih tidak mungkin baginya untuk mengejar Dominic. Jauh di dalam area terlarang Sekte Glasir 7 Warna terdapat sebuah gua raksasa. Keempat tetua tertinggi Sekte Glasir 7 Warna berkumpul. Mereka biasanya bergiliran untuk mengajar Jermaine untuk jangka waktu tertentu. Jarang sekali mereka berempat berkumpul bersama. Jelas, ada hal penting yang harus mereka bahas. Telah terjadi perubahan besar di alam Stardom. Anes telah mengalahkan Stellan dan mengambil alih sebagai pemimpin aliansi suci. Dia telah membuat banyak perubahan pada hukum dan bersama dengan jatuhnya 3 True Sage lainnya, tidak dapat dihindari bahwa Stardom Realm akan segera kacau. Banyak kekuatan lain mulai mengingat murid mereka untuk bersembunyi. Apa yang harus kita lakukan? Aku tidak menyangka Anes yang menyembunyikan paling dalam. Sepertinya Stellan belum pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Jika tidak, bahkan jika Anes berada di daftar Raja Sage Puncak, dia tetap tidak akan menjadi tandingan Stellan. Semua itu tidak ada hubungannya dengan kita. Saat ini, yang terpenting adalah apa yang harus kita lakukan mulai sekarang. Apa kita menjaga semuanya apa adanya? Berita tentang apa yang terjadi di West Zone benua legendaris dengan cepat sampai ke keluarga Higgins. Semuanya mengarah ke satu orang. Itu Dominic. Dia tidak hanya menyelamatkan orang-orang dari keluarga Strickland, tapi dia juga membunuh hampir semua petarung yang dikirim oleh keluarga Higgins. Ketika Croft dan 2 True Sage dari keluarga Higgins terluka oleh serangan terakhir dari Dominic, ada banyak penonton yang menyaksikannya juga. Pada titik ini, masalahnya sudah menjadi sangat jelas. Kematian ketiganya pasti berhubungan dengan Dominic.
Keluarga Higgins melaporkan ini pada Anes. Saat ini, Anes sibuk mencoba mengambil alih Departemen Aliansi Suci dan tidak punya waktu untuk peduli dengan kematian ketiganya. Dia harus menyatukan Aliansi Suci secepat mungkin. Jika tidak, jika terlalu banyak waktu berlalu dan orang-orang tetap setia kepada Stellan, maka Aliansi Suci tidak lebih dari cangkang kosong. Selama dia mampu sepenuhnya mengendalikan Aliansi Suci, dengan jaringan intelijennya, tidak mungkin bagi Dominic untuk melarikan diri dari alam bintang. Karena itu, Anes menyuruh keluarga Higgins untuk tidak bertindak gegabah untuk saat ini. Musuh bisa membunuh dua True Sage. Dia tidak sederhana. Anes hanya akan memiliki keyakinan mutlak untuk menjatuhkan Dominic sendiri ketika dia memiliki kendali penuh atas Aliansi Suci. Jika tidak, bahkan jika keluarga Higgins mengirim orang lain, kemungkinan besar dia akan berakhir mati juga. Mereka sudah kehilangan dua True Sage, jadi mereka tidak mampu menanggung kerugian lagi. Kematian Croft dan dua True Sage untuk sementara telah menarik perhatian keluarga Higgins. Secara tidak langsung, ini memungkinkan keluarga Strickland untuk sedikit mengatur napas. Setelah berurusan dengan Croft dan dua True Sage, Dominic awalnya berencana untuk segera menuju ke sekte Glasir 7 warna. Namun, setelah beberapa pemikiran, dia merasa itu mungkin tidak pantas. Ketika berita tentang apa yang terjadi di sini sampai ke keluarga Higgins, mereka pasti akan mengirim seseorang yang lebih berkuasa lagi mengejarnya. Jika dia meninggalkan Daniel dan kelompoknya, bagaimana mereka akan mempertahankan diri ketika para pejuang dari keluarga Higgins tiba di sini? Pada akhirnya, mereka akan jatuh ke tangan keluarga Higgins. Saat ini, tempat teraman adalah keluarga Strickland. Keluarga Strickland masih satu keluarga dengan 3 petarung True Sage List. Bukan hal yang mudah bagi keluarga Higgins untuk menjatuhkan mereka. Segera, Dominic menemukan Daniel dan Benson. Dia siap mengirim mereka kembali ke keluarga Strickland terlebih dahulu. Bagaimanapun, mereka semua berada di West Zone benua legendaris, jadi tidak akan memakan waktu lama. Setelah dia menyelamatkan Darla dari sekte Glasir 7 warna, dia akan membantu keluarga Strickland untuk menyingkirkan keluarga Higgins. Namun, ketika Daniel dan Benson mendengar ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Keluarga Strickland telah melalui banyak kesulitan untuk mengirim keturunan garis keturunan mereka keluar, untuk meninggalkan beberapa harapan bagi keluarga Strickland. Namun, sekarang Dominic ingin mengirim mereka kembali. Bukankah ini akan bertentangan dengan keputusan para petinggi keluarga Strickland? Jika bukan karena Dominic baru saja menyelamatkan mereka, mereka akan curiga bahwa dia dikirim oleh keluarga Higgins. Dia akan mengumpulkan semua anggota keluarga Strickland dan menyingkirkan semua orang sekaligus. Tuan Louis, kamu ingin mengirim kami kembali ke keluarga Strickland? Daniel bertanya dengan bingung. Iya nih. Untuk sementara, kembali ke keluarga Strickland adalah yang paling aman. Jika kalian semua bersembunyi di tempat lain, keluarga Higgins mungkin akan mengetahuinya dengan mudah. Aku akan mengirim kalian semua kembali dulu, dan aku akan bertemu dengan keluarga Strickland setelah aku selesai dengan urusanku. Jawab Dominic. Tapi Tuan Louis, keturunan dari keluarga Strickland kami dikirim keluar oleh petinggi dengan banyak kesulitan. Tujuan mereka adalah untuk setidaknya memiliki beberapa orang membangun kembali keluarga di masa depan. Bukankah terlalu berisiko bagi kita untuk kembali sekarang? Jika keluarga Higgins mau, mereka bisa dengan mudah menangkap kita semua. Nona Strickland, jangan khawatir. Seperti yang sudah kukatakan, selama aku ada, tidak ada yang akan terjadi pada keluarga Strickland. Tidak perlu takut kehilangan keturunan lineal. Tidak akan ada yang bisa mencelakai kalian semua, bahkan keluarga Higgins sekalipun. Kata Dominic yakin. Tuan Louis, sejujurnya, kami tidak berharap kamu menyelamatkan seluruh keluarga Strickland. Kami akan berterima kasih selama kamu dapat membantu untuk melindungi keturunan lineal. Lagi pula, tidak akan ada yang menyangka Anes bisa mengalahkan Stellan dan menjadi pemimpin Aliansi Suci. Bahkan jika kamu hanya berdiri dan tidak melakukan apa-apa, kami tidak akan memiliki keberatan juga. Lanjut Daniel. Nona Strickland, kamu merendahkanku. Aku bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Aku benar-benar menyesal telah mengingkari janji aku terakhir kali, dan aku berjanji bahwa aku tidak akan membiarkan hal yang sama terjadi lagi. Kata Dominic sedih. Tidak. Tuan Louis, jangan salah paham. Kami tidak bermaksud begitu. Hanya saja musuh kita terlalu tangguh, dan kita tidak ingin terlalu berharap. Daniel buru-buru menjelaskan. Dia takut Dominic akan salah paham. Kalau begitu, tolong dengarkan aku. Aku akan mengirim kelompokmu kembali ke keluarga Strickland dulu. Kamu memiliki kata-kata aku bahwa tidak ada seorang pun dari keluarga kamu yang akan terluka. Ya, Daniel menatap Benson. Dia mau percaya kata-kata Dominic. Namun, dia tidak bisa membuat keputusan untuk ini. Tuan Louis, bisa aku bertanya? Benson tiba-tiba bertanya. Tuan Strickland, silakan bertanya pergi. Fenomena aneh yang terjadi sekarang lebih lama dan lebih menyedihkan daripada saat Rickford meninggal. Apakah dua True Sage dan Croft Higgins mati? Setelah Benson selesai, dia menatap tajam Dominic dan menunggu jawabannya.
Daniel kaget mendengarnya. Dia menatap Dominic tidak percaya. Dia tahu alasan dibalik fenomena abnormal itu. Dia baru saja berdiskusi dengan Benson tentang Sage yang telah binasa. Mungkinkah keluarga Higgins telah melancarkan serangan dan membunuh Great Strickland Sage? Mereka menghubungi keluarga Strickland. Namun, mereka mengetahui bahwa tidak ada Sage dari keluarga mereka yang meninggal. Daniel tidak mengerti mengapa Benson mengajukan pertanyaan seperti itu. Dilihat dari situasi saat ketiganya kabur, Dominic tidak melukai mereka hingga berakibat fatal. Bagaimanapun, dua orang yang melindungi Croft itu adalah True Sage dari keluarga Higgins. Dominic bukan Sage King, jadi bagaimana dia bisa dengan mudah mengalahkan dua True Sage dengan satu serangan? Daniel tidak benar-benar percaya padanya. Namun, jawaban Dominic membuatnya terkejut. "Iya nih," Dominic menjawab. Setelah mendengar konfirmasinya, mata Daniel dan Benson membelalak kaget. Benson baru menghubungkan fenomena aneh tadi dengan dua True Sage dari keluarga Higgins setelah Dominic begitu yakin bisa melindungi keluarga Strickland. Namun, Benson tidak menyangka itu benar. Meskipun mentalnya sudah siap, tapi ia masih saja dibuat terkejut. Tidak aneh jika Dominic mampu membunuh dua True Sage dari keluarga Higgins. Intinya adalah Dominic berani melakukannya. Itu luar biasa. Kabar Anes menjadi pemimpin aliansi suci telah menyebar ke seluruh Stardom Realm. Dominic membunuh dua True Sage dari keluarga Higgins pada saat ini. Akankah keluarga Higgins melepaskannya dengan mudah? Tidak mudah untuk mencapai daftar Sage sejati. Itu membutuhkan sumber daya dan waktu yang banyak, serta keturunan yang berbakat. Ini adalah perseteruan yang tidak bisa didamaikan. Sejak saat itu, keluarga Higgins telah mengalihkan target mereka dari keluarga Strickland ke Dominic. Selama Dominic masih hidup, keluarga Higgins tidak akan mengejar keluarga Strickland. Tuan Louis, kamu. Daniel gagap. Jangan salah paham. Croft dan dua True Sage memang sudah mati, tapi tuanku yang membunuh mereka, dan aku tidak mampu melakukannya. Aku ingin mengirimmu kembali ke keluarga Strickland hanya karena tuanku dan aku punya sesuatu untuk diperhatikan. Setelah selesai, kita akan menemui keluarga Strickland untuk membahas cara menghadapi keluarga Higgins. Adapun mengapa Croft dan dua Sage harus mati, aku telah mengatakan kepada kamu, bukan? Tuan aku tidak akan diam saja dan melihat sekta kami hancur. Jadi itulah yang terjadi. Daniel dan Benson menerima penjelasan Dominic. Jika Tuan Dominic adalah orang yang membunuh ketiganya, maka semuanya masuk akal. Mudah bagi seorang Raja Sage untuk membunuh dua True Sage. Namun, yang tidak diharapkan Benson adalah Tuan Dominic justru menyetujui permintaan Dominic dan bersedia bermusuhan dengan keluarga Higgins. Bahkan jika itu untuk triliun investasi yang Dominic adalah bagian dari, itu masih hampir tidak dapat dibenarkan. Mungkinkah tuannya itu tidak sadar kalau Anes telah menjadi pemimpin aliansi suci? Ini seharusnya tidak mungkin. Sage King akan hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak akan sebodoh itu. Mungkin dia baru saja keluar dari pelatihan dan memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya. Apapun alasannya, ini adalah berita bagus untuk keluarga Strickland. Jika seorang Raja Sage bersedia bergabung dengan keluarga Strickland untuk melawan keluarga Higgins, yang pertama akan diuntungkan. Tuan Louis, terima kasih. Daniel akan berlutut untuk berterima kasih kepada Dominic, tapi yang terakhir menghentikannya. Tuan Louis, terima kasih. Keluarga Strickland tidak akan mampu membalasmu cukup untuk semua yang telah kamu lakukan untuk kami. Namun, jika kamu membutuhkan bantuan di masa depan, tolong beritahu aku. Aku, Benson Strickland, akan melakukan apapun untukmu. Benson juga mengungkapkan rasa terima kasihnya. Mereka sangat bersyukur terhadap Dominic. Daniel dan Benson hanya bisa mengungkapkan rasa terima kasih mereka melalui kata-kata mereka. Mereka senang bertemu seseorang seperti Dominic. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama melarikan diri ketika tahu bahwa musuhnya adalah keluarga Higgins. Saat ini, janji dan perjanjian tidak penting lagi. Nyawa mereka adalah hal yang paling penting. Mengetahui bahwa dua True Sage dari keluarga Higgins dibunuh oleh Tuan Dominic, Benson menjatuhkan semua keraguan. Mereka setuju untuk membiarkan Dominic mengirim mereka kembali ke keluarga Strickland terlebih dahulu. Setelah itu, Dominic secara terbuka mengirim kelompok keturunan garis keturunan kembali ke kediaman keluarga Strickland. Karena kelompok itu besar, mereka dengan cepat ditemukan oleh mata-mata yang dikirim oleh keluarga Higgins. Keberadaan Dominic dan keturunan garis keturunan keluarga Strickland juga dilaporkan kepada para petinggi keluarga Higgins. Namun, karena perintah Anes, tidak ada seorang pun dari keluarga Higgins yang berani bertindak gegabah untuk menyerang Dominic. Yang terpenting, mereka bahkan tidak tahu bagaimana kedua True Sage itu mati. Tidak ada yang mau mengambil risiko. Siapa yang rela mati jika mereka bisa hidup? Alam Sage juga takut mati. Lebih baik menunggu sampai Higgins Agung mengambil kendali penuh atas aliansi suci sebelum mereka mengambil tindakan apapun. Seperti ini, Dominic berhasil mengirim Daniel dan kelompok kembali ke keluarga Strickland.
Dominic berpikir bahwa keluarga Higgins akan mengirim seseorang setelah mereka karena dia begitu terkenal tentang hal itu. Namun, tidak ada yang datang. Tampaknya kematian ketiganya telah menanamkan rasa takut dalam keluarga Higgins. Tapi kenapa Anes tidak muncul? Bukankah dia petarung nomor 1 di Stardom Realm? Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan merobek Dominic berkeping-keping. Itulah yang Dominic bingung. Jika Anes datang, akan lebih baik menyelesaikan ini untuk selamanya. Jika dia bisa membunuh Anes, keluarga Higgins akan hampir hancur total. Namun, karena dia tidak datang, biarlah. Dominic tidak ingin peduli dengan masalah kecil ini. Tidak peduli apa yang Anes rencanakan, itu tidak akan berguna di hadapan kekuasaan absolut. Ketika rombongan itu sampai di sekitar kediaman keluarga Strickland, Dominic berhenti setelah memastikan tidak ada lagi bahaya. Dia kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Daniel dan Benson, dan memberitahu mereka bahwa tuannya sedang menunggunya. Setelah itu, dia pergi dan menuju sekta Glasir 7 warna. Daniel ingin mengundang Dominic ke kediaman keluarga Strickland, sehingga mereka bisa menjelaskan kepada petinggi keluarga alasan di balik kepulangan mereka yang tiba-tiba. Namun, Dominic mengatakan bahwa tuannya sedang menunggunya. Karena itu, Daniel tidak ingin menahannya terlalu lama. Dia terus memimpin rombongan ke depan. Segera, mereka kembali ke keluarga Strickland. Kembalinya keturunan Lenial mengejutkan para petinggi keluarga Strickland. Mereka menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengirim keturunan Lenial ke tempat yang aman. Mengapa mereka kembali sekarang? Para petinggi keluarga Strickland menginterogasi Daniel dan Benson saat mereka kembali. Dihadapkan dengan pertanyaan dari petinggi keluarga Strickland, Benson tidak menjelaskan apa-apa. Dia hanya meminta untuk melihat Great Strickland, Anson Strickland. Keturunan garis keturunan yang diutus telah kembali. Itu adalah masalah serius yang harus dilaporkan kepada ketiga tetua True Sage. Itu tidak sama seperti sebelumnya. Keluarga Strickland sedang menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya sekarang. Seluruh keluarga berisiko dimusnahkan. The Great Strickland telah keluar dari pelatihan mereka sejak lama. Mereka harus diberitahu tentang masalah penting apapun. Segera, Daniel dan Benson dipanggil ke daerah terlarang. Tidak ada yang keberatan karena itu adalah perintah dari para tetua. Mereka berdua dibawa masuk ke area terlarang keluarga Strickland. Orang yang datang menyambut mereka adalah Anson. Wajah Anson mengeras saat melihat Daniel dan Benson. Dia tidak bisa memahami. Mengapa mereka membawa keturunan keluarga kembali? Sebelumnya, Dominic telah membantu mengulur waktu bagi keluarga Strickland dan mereka berhasil mengirim keturunan garis keturunan mereka pergi. Tapi lihatlah apa yang terjadi sekarang. Bukankah ini menyia-nyiakan semua usaha mereka sebelumnya? Melihat wajah Great Strickland mengeras, Daniel dan Benson bingung. Tapi segera, mereka lega. Mereka percaya bahwa Great Strickland tidak akan menyalahkan mereka jika dia tahu yang sebenarnya. Kabar yang akan mereka sampaikan padanya bermanfaat bagi keluarga Strickland. Ini mungkin akan sangat membantu keluarga Strickland. Kalian berdua, masuk bersamaku. Anson berbalik dan pergi setelah berbicara. Ya, Great Strickland. Duo itu buru-buru mengikuti Anson. Mereka sampai di tengah area terlarang, dan melihat dua tetua True Sage keluarga Strickland lainnya. Dua Great Strickland sering berada di balik pintu tertutup. Sekarang, mereka secara khusus keluar karena masalah ini. Salam, para tetua, aku Daniel Strickland. Salam, para tetua, aku Benson Strickland. Katakan pada kami, apa yang terjadi? Mengapa kamu membawa keturunan Lenial kembali ke sini? Apakah kamu tahu berapa banyak usaha keluarga telah dimasukkan ke dalam untuk mengirim mereka keluar? Apakah kamu tahu bahwa keluarga Higgins telah mengawasi tempat ini? Mudah untuk kembali ke sini, tapi akan sulit untuk pergi setelah ini. Anson menginterogasi keduanya. Great Strickland, kami mengerti kekhawatiranmu. Jawab Daniel. Lalu kenapa kamu melakukan ini? Apa keluarga Strickland mengecewakanmu dengan cara apapun? Apa kamu benar-benar ingin keluarga kita benar-benar binasa? Anson menuntut. Great Strickland, kamu telah salah paham pada kami. Sebagai bagian dari keluarga Strickland, kita bisa menyerahkan segalanya untuk keluarga, termasuk nyawa kita sendiri. Jawab Benson. Kalau begitu beri kami penjelasan yang masuk akal. Aku tidak ingin mendengar alasan apapun. Great Strickland, kami kembali atas permintaan Tuan Louis, dan dia juga yang mengirim kami kembali. Dia mengatakan bahwa ini adalah tempat yang paling aman saat ini dan bahwa akan mudah bagi keluarga Higgins untuk menemukan kami jika kami bersembunyi di tempat lain. Kata Daniel. Dominic? Iya nih. Apa alasannya melakukan ini? Tuan Louis mengatakan bahwa ia memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Setelah selesai, dia akan datang menemui kita untuk melawan keluarga Higgins. Dia juga mengatakan bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada keluarga kami dan menyuruh kami menunggu dengan sabar. Anson hanya diam saja. Ia mengernyit ringan. Dia tidak memiliki banyak kontak dengan Dominic sebelumnya. Namun, kesannya terhadap Dominic tidak buruk.
Tapi dia tidak percaya bahwa Dominic akan selalu berpihak pada keluarga Strickland. Anson tidak akan pernah percaya. Bahkan jika mereka adalah saudara tersumpah, mereka tidak akan melakukan itu dalam menghadapi situasi yang mematikan. Belum lagi apa yang dia miliki hanya kesepakatan lisan dengan Dominic. Dalam hal ini, hanya ada satu alasan mengapa Dominic mengirim Daniel dan kelompok kembali. Itu untuk menyingkirkan keluarga Strickland yang menjadi beban baginya. Dia ingin mereka menunggu dengan sabar sampai dia menyelesaikan urusannya. Bermimpilah. Apa yang menanti mereka, pada akhirnya, pasti akan menjadi pukulan telak dari keluarga Higgins. Memikirkan hal ini, Anson tidak bisa lagi tetap tenang. Dominic mengambil tindakan drastis untuk memusnahkan keluarga Strickland. Sebelumnya, ketika mereka tahu bahwa Dominic telah mengalahkan Croft dan lainnya untuk melindungi keturunan garis keturunan keluarga Strickland, mereka sangat bersyukur dan merasa bahwa mereka telah percaya pada orang yang tepat. Mereka berpikir bahwa dia akan menepati janjinya. Tapi sekarang, tindakan Dominic mengirim Daniel dan yang lainnya kembali telah mengungkap niat sebenarnya. Bahkan jika Anson tidak ingin memikirkan Dominic seperti ini, itulah kebenarannya. Selain ingin menyingkirkan keluarga Strickland, Anson tidak bisa memikirkan alasan lain mengapa Dominic melakukan ini. Adapun apa yang dikatakan Daniel, bahwa Dominic akan bergabung dengan keluarga Strickland melawan keluarga Higgins, itu sangat mustahil. Anson telah hidup selama bertahun-tahun, jadi dia memahami sifat manusia dengan sangat baik. Manusia egois, dan mereka akan melakukan apapun demi keuntungan. Tidak akan ada yang rela menyerahkan segalanya untuk orang lain. Dia telah melihat terlalu banyak kerabat yang saling membunuh, dan suami dan istri yang berselisih satu sama lain. Tidak mungkin bagi siapapun untuk mempertaruhkan nyawa mereka untuk teman-teman yang baru saja mereka temui. Belum lagi orang ini adalah jenius dengan potensi tak terbatas. Karena itu, ketika dia mendengar kata-kata Daniel, dia langsung merasa itu tidak mungkin. Bukannya dia tidak percaya, tapi itu sungguh tidak realistis. Benson, apakah kamu tidak belajar apa-apa setelah hidup selama bertahun-tahun? Daniel masih muda, jadi dia tidak mengerti. Tapi bagaimana dengan kamu? Apakah kamu benar-benar percaya pada segala sesuatu yang Dominic katakan? Apakah kamu tidak pernah berpikir bahwa mungkin dia hanya ingin menyingkirkan keluarga Strickland karena kita adalah beban baginya? Tidak akan ada lagi masalah baginya jika kita semua mati. Dia menempatkan kita pada risiko besar namun dia menganggap enteng ini. Kata Anson dengan kesal. Great Strickland, tidak seperti itu. Tuan Louis bukan tipe orang yang tidak tahu berterima kasih. Dia benar-benar memiliki sesuatu untuk merawat. Setelah dia selesai, dia akan kembali dan menyelamatkan kita. Daniel menggelengkan kepalanya dan membantah. Dia sangat percaya Dominic. Tidak ada yang diizinkan untuk berbicara buruk tentang dia, bahkan jika orang itu adalah Strickland besar. Anson mendengus mendengar kata-kata Daniel. Dia jelas tidak senang. Ia melanjutkan. Apakah Dominic memantraimu? Kamu memilih untuk percaya orang luar bukan aku. Berapa lama kamu tahu dia melindunginya seperti ini? Great Strickland, dengarkan aku. Tuan Louis benar-benar bukan tipe orang seperti yang kamu pikirkan. Dia pasti akan menepati janjinya. Lanjut Daniel menjelaskan. Menepati janjinya? Kamu tahu musuh seperti apa yang kita hadapi? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa keluarga Higgins masih sama seperti sebelumnya? Ernest Higgins sekarang adalah petarung terkuat di Stardom Realm dan pemimpin aliansi suci. Tidak berlebihan jika mengatakan bahwa keluarga Higgins saat ini adalah kekuatan nomor 1 di alam bintang. Bagaimana Dominic bisa menyelamatkan kita? Dengan nyawanya sendiri? Geram Anson. Seorang pria seperti Dominic. Dia masih muda, tampan, berbakat, dan kuat. Tidak aneh bagi Daniel untuk jatuh cinta padanya, dan Anson bisa memahaminya. Jika saat-saat biasa, dia pasti akan setuju. Tapi sekarang, keluarga Strickland berada dalam situasi putus asa. Sebagai keturunan penting dari keluarga Strickland, Daniel masih melindungi Dominic. Inilah alasan mengapa Anson marah. Hidup dan mati keluarga tidak bisa dibandingkan dengan seorang pria yang baru saja dia temui. Siapapun pasti akan marah. Daniel kaget. Setelah beberapa detik, dia berbisik. Great Strickland, sebenarnya. Dia ingin memberitahu Anson tentang Tuan Dominic, tapi dia disela sebelum dia bisa menyelesaikannya. Ya sudah, aku tidak ingin mendengar kabar darimu lagi. Kamu sudah terpesona oleh Dominic, sehingga segala sesuatu yang kamu katakan akan mendukung dia. Benson, katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Anson menatap Benson dengan dingin. Daniel menangis diam-diam dan tidak berani melanjutkan. Dia ingin menceritakan semuanya, tapi Great Strickland tidak memberinya kesempatan. Saat ini, Benson juga gemetar ketakutan. Ketika Dominic mengajukan proposal ini, Benson mengharapkan hasil seperti itu. Tidak mudah bagi keluarga untuk mengirimkan keturunan garis, tapi kemudian mereka dikirim kembali. Jika mereka tidak memiliki alasan yang kuat,
para petinggi keluarga pasti akan memperlakukannya sebagai pengkhianatan. Benson ragu-ragu. Alasan mengapa dia setuju adalah karena dia memastikan bahwa Croft dan dua True Sage dari keluarga Higgins telah mati di tangan Tuan Dominic. Sejak ketiganya meninggal, keluarga Higgins pasti tidak akan membiarkan Dominic dan tuannya pergi dengan mudah. Oleh karena itu, Benson dapat memastikan bahwa Dominic tidak akan membahayakan keluarga Strickland. Jika tidak, tuannya tidak akan membunuh seorang True Sage dari keluarga Higgins. Akhirnya, Benson memilih untuk percaya pada Dominic. Great Strickland, apakah kamu masih ingat fenomena aneh yang terjadi belum lama ini? Benson bertanya. Tentu saja, aku bersedia. Tapi apa hubungannya dengan ini? Anson bertanya dengan sedih. Great Strickland, kamu mungkin tidak tahu tentang ini, tapi ini terkait dengan kami dan ini sangat penting. Tentang apa ini? Katakan padaku. Apa kamu tahu siapa Sage yang meninggal? Entahlah, tidak ada kabar. Tapi kami menduga bahwa Aneslah yang melakukannya. Namun, kita tidak tahu siapa yang dia bunuh. Kata Anson sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Tatapannya tertuju pada Benson saat dia bertanya. Apakah kamu tahu? Great Strickland, aku tidak hanya mengetahuinya, tapi aku juga pernah bertemu mereka sebelum mereka meninggal. Siapa ini? Mereka adalah dua True Sage yang dikirim setelah keturunan garis keturunan keluarga kami oleh keluarga Higgins bersama dengan Croft. Jawab Benson bersemangat. Dia sangat senang karena dua True Sage dari keluarga Higgins telah mati. Bahkan, dia berharap semua Sage dari keluarga Higgins mati. Apa? Apa itu benar? Anson tiba-tiba berdiri dan bertanya dengan suara keras. Bukan hanya dia, tetapi dua tetua lainnya juga berdiri dengan kaget dan menatap lurus ke arah Benson. Mereka tenang dan tenang sekarang. Sekarang, mereka kewalahan dengan berita yang disampaikan oleh Benson. Ketika fenomena aneh itu terjadi, mereka bertiga pun berdiskusi mengenai hal itu. Kesimpulannya adalah bahwa Sage yang jatuh kemungkinan besar berasal dari aliansi suci. Secara alami, orang di baliknya adalah Anes, pemimpin baru aliansi suci. Untuk menguasai aliansi suci secepat mungkin, dia harus melakukan sesuatu yang besar. Sepertinya Anes akan melakukan hal seperti itu. Kemudian, ketika dia memiliki kendali penuh atas aliansi suci, sudah waktunya baginya untuk berurusan dengan keluarga Strickland. Namun, situasinya sangat berbeda menurut Benson. Sage yang jatuh berasal dari keluarga Higgins? Dan itu adalah dua True Sage? Ketiga tetua itu membatin, kaget dengan apa yang baru saja mereka dengar.